الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa khaznahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan tentang mentadaburi ayat-ayat azab jilid kedua ya. Pernah disampaikan ini. Karena kondisi hari ini kita berada di penghujung akhir zaman. Salah satunya ditandai dengan satu, semakin banyaknya orang-orang pinter di Indonesia ini yang mayoritas Islamnya terbesar di dunia, tetapi semakin langkanya orang-orang benar, terutama di kalangan para pejabat kita hari ini. Ya. Jadi maju tak gentar bukan membela yang bayar, tapi maju tak gentar membela yang bayar. Cirata saguling jatiluhur, tos puguh nyata nu maling mah nu dilaluhur. Nu nampar-nampar, nu nabeuh-nabeuh. Ya, nu lapar-lapar, nu seubeul-seubeul. Ya. Bulan Agustus sampai September saya kemarin tuh menemukan 5 keluarga nu makan aja, yang makannya saja hanya 1 hari sehari. Alhamdulillah. Keun we diriakeun di imah. Memang kondisinya hari ini. Ya. Kondisinya hari ini adalah konon katanya lebih dari 11 juta penduduk Indonesia, terutama ibu-ibu itu tidur dalam keadaan perut lapar. Alhamdulillah. Bapak-bapak muhlisina lahudina. Seorang Bantennya Pak Agusnya beteng seubeuh sampean ge baseuh nya. Pak Agus nu kasman ya. Kunaon Pak Agus yang disebut sebab Pak Agus tara punungan ya. Ya. Nu tara punungan sok disebut wae, masuk punungan. Pak Ade ge sarua nya. Pak Ade kemarin dilihatin DP-na terus aya di puncak Amel. Alhamdulillah. Beda itu boleh Pak Ade-nya. Beda itu boleh. Yang tidak boleh adalah membeda-bedakan di antara kita. Ya. Mula terbelakangnya Persis, mau Persib, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Hizbut Tahrir. Sampai FPI sekalipun kita adalah bersaudara. Cuman orang-orang kafir sibuk untuk membentur-benturkan kita agar kita itu pasea, ya, ribut di antara kita. Sementara itu, ya. Satu, semakin banyaknya orang pintar, semakin langkanya ditemukan orang-orang benar. Kemudian hilangnya penyakit iman di tengah-tengah para pejabat kita. Kedua, hilangnya sifat malu. Sifat era al-haya'u minal iman. Sifat malu itu bagian daripada iman. Ya. Azab adalah siksaan atau hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas perbuatan dosa dan pelanggaran manusia terhadap syariat Islam. Ya. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, imanlah dengan baik, atau sebaliknya. Kalau mau kafir, silahkan juga kafir. Bahkan ulama istijraj ini boleh melakukan maksiat, boleh. Syaratnya ada 4. 1, orang yang melakukan maksiat itu segera berhenti makan rizki dariku. Segera berhenti makan rizki dari kami. Tidak tinggal di bumi kami. Sudah merasa tidak terlihat oleh Allah. Sudah kuat dengan neraka jahanam. Dan itu mustahil. Ya. Dan yang saya rasakan ilmu itu akan lebih mantap kalau kita lakukan berulang-ulang.
Ya. Ya, jadi pengulangan itu adalah bagian sebuah keunggulan. Jika kita menemukan ada juara olahraga, pasti orang itu adalah orang yang paling banyak berlatihnya. Oleh sebab itulah kita jangan pernah bosan-bosan. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau belum 1000 kali mendengarkan ilmu, jangan pernah merasa bosan. Ya. Jadi terus kita belajar, dan belajar, walaupun kita sudah mendengar. Dengan mendalami materi ini diharapkan satu, memahami ayat-ayat Al-Quran tentang azab, mengambil pelajaran agar terhindar dari perbuatan yang mengundang azab. Ya. Nah, ini di kita hari ini. Ya. Jadi kalau para pejabatnya itu sudah masih ada imannya dan muncul sifat sifat malu, ya, kemudian lahirlah sifat empati. Maka insya Allah Indonesia akan bisa mengamalkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kemudian muncul di tengah-tengah kita, tidak boleh membicarakan politik di masjid. Ya, justru Nabi kita yang mulia adalah sebagai tokoh agama, juga sebagai tokoh negara. Ya Nabi mah sebagai ulamanya, sebagai umarohnya. Nah sekarang langka. Ada ulama yang jadi umaroh, ada umaroh yang jadi ulama. Yang baru ada itu adalah di Turki itu. Recep Erdogan. Hafal Al-Quran 30 juz, hafal ribuan hadis. Maka ketika ditanya dengan apa Anda membangun Turki? Dengan iman. Dan dengan diamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Ya. Maka muncullah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Terlebih-lebih demo yang kemarin itu, ya, ada seorang Mr. Sahroni itu yang terkenal itu, ya, dengan jam tangannya itu sampai berapa itu? 11 miliar. Ya. Kalau dicicil dengan gaji saya sebagai PNS dosen itu butuh waktu 180 tahun. Bagus. Dicicil dengan golongan 3D itu, ya. Itu di angka seperti itu. Insya Allah Om Jimmy tidak akan lunas. Ya. Tidak akan lunas karena nggak mungkin kita punya punya umur sampai 180 tahun. Ya. Pertama, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ini Al-A'raf 179. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh akan kami tempatkan di neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka dikasih hati tetapi hatinya tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka pun dikasih mata tetapi matanya tidak dipakai membaca ayat-ayat Allah baik Qur'aniyah maupun kauniyah. Walahum adhanul la yasma'una biha, dan mereka pun dikasih telinga tetapi telinganya bandal, tidak dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah baik Qur'aniyah maupun kauniyah. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka bagaikan binatang, bal hum adall, bahkan lebih parah daripada binatang sekalipun. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya. Jadi insya Allah penggemar majelis taklajim lebih banyak daripada majelis taklim. Ya. Saya lihat itu di YouTube itu Rhoma Irama menciptakan lagu takwa dan la ilaha illallah. Selama 5 tahun yang nonton itu hanya 546.000. Kemudian lagu takwa dilihat jadi 526.000.
Sedangkan lagu yang tidak ada manfaatnya, Pak Ade itunya, sekarang itu sudah 146 juta. Ya. Itu apa namanya? Ditambah dengan mempertontonkan auratnya. Berarti ya dakwah setan itu lebih digemari daripada dakwah Allah. Jadi bapak-bapak jangan tersinggung. Dari guru saya dan Al-Quran itu dakwah ada dua. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia untuk menjadi penghuni surga disebut dengan Darussalam. Hum yad'una ilan nar. Setan-setan pun di luar mengajak sebanyak-banyak manusia untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi dakwah Allah dikalahkan dengan dakwahnya setan. Ya. Jadi orang yang mencintai Allah lebih sedikit daripada orang yang daripada orang yang diajak oleh setan. Ya, itu terbukti dalam video itu saja. Ini luar biasa. Ya. Jadi mari kita jaga iman kita. Satu hari jatuh, jangan tinggalkan zikir. Ya. Ba'da sholat. Fa'idha qudiyatis sholat fadhkurullah. Kudu perbanyak istighfar. Ya. Yang ketiga, langkahnya adalah jangan tinggalkan sholat di zaman hari ini. Sesibuk, secapek, dan sesakit apapun kita. Kalau memang masih bisa duduk, laksanakan sholat. Karena sholat itulah faraquma bainal abdi wal kufri as-sholat famang tarokaha faqad kafaro. Apa yang membedakan kita dengan orang kafir terletak pada sholat. Umat Islam yang sengaja meninggalkan sholat berarti dia telah berubah akidahnya menjadi seorang yang kufur. Ya, itu. Ini luar biasa. Ya, luar biasa hari ini bagaimana kondisi keadaan negara kita hari ini. Ya. Jadi bahkan di Masjid Jogokarian itu kalau ada ustadz yang tidak berani mengkritik pemerintah yang zalim dan ketidakadilan segala macam itu, sampai DKM itu mengeluarkan surat SP, surat peringatan untuk diingatkan. Ya, artinya jangankan jihad ke jalur gajah, ya. Jihad hanya menegur tentang berbagai kezoliman dan kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah kita, sampai lisan kita pun tidak berani, berarti ulaika kadzalika huwa ad'aful iman. Maka kita berada di selemah-lemahnya iman. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran di tengah-tengah kita, maka rubahlah biyadihi dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Ya. Jadi mari kita bersama-sama ini, contoh kita misalkan di tengah-tengah kita, kalimat kancing coplok saja anak-anak kita ini belum beres kita perbaiki hari ini. Ya. Anjing goblok, ya Allah. Ya. Mangga upami percaya, mangga ku bapak-bapak dangukeun. Bagaimana dialog anak-anak kita hari ini. Yang anehnya baik yang dipanggil maupun yang memanggil adalah dua-duanya WTD, watados, wajah-wajah tanpa dosa. Seolah-olah hal yang biasa. Kalau maksiat hal yang dikatakan sebagai yang biasa, ini kan bahaya oleh kita. Mari kita ingatkan anak-anak kita. Walaupun itu bukan anak kita, anak kandung kita. Maka kita menegurnya. Wajib kita menegur di tengah-tengah kita. Ya. Ini budaya bahasa-bahasa binatang yang menjadi trendy. Ya. Kancing coplok itu. Ya. Insya Allah nanti Pak Ade ditunjuk sebagai ketuanya ininya untuk membenahi itu. Ya. Ya Pak Ade nanti saya kasih nomor telepon Kapolseknya ya. Sekarang Kapolseknya itu usia paling muda itu 33 tahun itu ya. Insya Allah ya, mari Kasep, Kasman gitu, jangan ucapan kancing coplok ya. Kenapa? Karena Allah pun sangat tersinggung dengan ucapan kancing coplok itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baik rupa. Bahkan seluruh yang ada di dunia ini adalah untuk manusia.
Ya. Saking banyaknya untuk manusia sehingga kita pun tidak sanggup untuk menghitungnya. Ya. Ya. Berapa ratus makanan yang dimakan oleh manusia. Berapa macam minuman yang dimakan oleh manusia. Saking apa? Saking Allah memuliakannya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam di muka bumi ini. Baik yang tinggal di daratan maupun yang tinggal di lautan. Ya. Fa illam yastati fabilisani. Apabila tidak mampu dengan kekuatan kita, maka tegurlah dengan lisan. Dengan kekuatan, dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka kita lakukan membenci tentang tentang kezoliman, tentang kebiadaban, tentang maksiat yang berada di tengah-tengah kita. Tapi itu disebut dengan ulaika kadzalika huwa adaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Oleh sebab itulah, mari kita berjamaah dalam segala hal. Hidup bukan hanya berlomba menjadi yang terbaik. Sebaik apapun kita pasti punya kekurangan dan kelemahan. Kewajiban kita adalah mari berlomba-lomba mengamalkan, mempraktekkan kebajikan. Bukan berlomba melakukan yang terbaik. Terlebih-lebih hari ini saya masih terngiang-ngiang ya. Bagaimana kejadian yang menimpa di Kabupaten Bandung di Banjaran kemarin itu ya. Seorang ibu mencekik kedua anaknya di usia 5 tahun dan 18 bulan itu. Setelah dia membunuh anak-anak tercintanya, dia pun gantung diri di kamar pribadinya. Kemudian muncul surat wasiat, bukan mama tidak sayang sama adik sama anak. Tapi ibu dan mama tidak kuat. Karena bapak mau hobi, punya hutang di mana-mana. Yang hutang itu nggak tahu dipakai kemana. Tetangga sudah tidak percaya, saudara-saudara tidak percaya, mertua sudah tidak percaya. Maka lebih baik mama bunuh diri saja. Kenapa bunuh diri? Saking hilangnya iman dalam dirinya. Padahal Allah menjelaskan wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu illal qaumul kafirin. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah sifat dan pribadi orang-orang kafir. Rumusnya hari ini, sedahsyat apapun musibah yang menimpa pada diri kita, sesengsara apapun musibah, kepahitan, kepedihan yang menimpa dari diri kita, toh hakikatnya kita masih berada di alam dunia. Kita bukan tidak sedang menjadi penghuni neraka. Yang azabnya itu tiada tanding, tiada banding. Maka saya seminggu sekali suka simulasi. Ya, nyalain kompor gas, kemudian masak air, kemudian air itu masukin ke gelas, kemudian tempelkan tangan kita itu, insya Allah ya. Kalau kuat 1 menit, Pak Edi ya, diabdi pasien 300.000 Pak Edi. Ternyata saya hanya beberapa menit, beberapa detik kuatnya itu. Bayangkan, jangankan apinya, jangankan api neraka. Di mana api dunia yang disebut dengan asapnya api neraka jahanam kita sudah tidak kuat. Dengan asapnya saja kita sudah tidak kuat. Apalagi dengan api neraka jahanamnya itu. Ya. Ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Oleh sebab itulah ini ada kenceleng yatim, ada kenceleng untuk ini, dan itu ada 3 kenceleng itu ya gitu ya. Mari ya. Syukur-syukur dengan munculnya RW baru ini terdeteksi ya. Berapa korban PHK di RW kita hari ini, berapa jompo, berapa yatim piatu gitu kan. Yang kedua ini adalah kita harus sadar adalah gerakan belanja ke warung tetangga. Ini Masya Allah ya gitu ya. Ini
Saya mah mendengar tangisan si Nini itunya, ya. Yang si Nini yang di sini kan punya anak disabilitas dan sebagainya itu. Alhamdulillah sampai hari ini pun saya meminumnya itu adalah minum air galon. Ya. Lawan deuh panasnya manu balanya sahadeui tatangga geus nu meuli ka nenek gitu kan. Ya. Ya, selagi masih ada nenek cek kasarna saya mengharamkan belanja ke Alfamart maupun Indomart gitu kan. Mari kita bangun karena itu adalah bentuk iman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Insya Allah kita mati, sebentar lagi kita akan mati. Tidak akan digotong oleh pemilik Alfamart maupun Indomart. Itulah penjajahan yang sebenarnya hadis ini. Di mana warung-warung pribumi dikikis habis. Sekarang jumlahnya Alfamart itu sudah kemarin itu 22.480. Indomart juga sudah 22.600 sekian. Sampai saya kemarin ke ujung genteng itu, di tengah-tengah gunung saja sekarang itu. Yang jauh kemana-mana sudah berdiri. Jalan-jalan ke Cidaun, ke ujung genteng, ke sana ke ke Jampang Tengah, Jampang Suradi, segala macam. Ya Allah, sudah habis. Ya. Mari kita bangun kesadaran ini. Ya. Indonesia yang kita cintai, siapa lagi kalau bukan kita yang merawat. Dan itu hadisnya sudah jelas. Muliakan tetangga. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruh. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyasir rahimah. Ya. Bertutur kata yang baik, sambungkan tali silaturahim. Falyukrim dhaifah, muliakan tamu yang datang ke rumah kita. Itu adalah bentuk-bentuk dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 161-162. Ini mentadaburi ayat-ayat azab. Bahwa azab itu ada. Ya. Hari ini kita mengenang, menghayalkan bagaimana kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu insya Allah nanti kita sudah berada menjadi penghuni surga, maka masjid ini menjadi kenangan untuk kita. Oh benar. Hari ini kita sudah menjadi penghuni surga dan tempat ini hanyalah menjadi kenangan untuk kita. Dari mana itu didapat? Dari Al-Quran sebagai mesin waktu. Al-Quran sebagai mesin waktu itu bahwa di belakang kita itu, ya, di kondisi dubur kita itu ada yang disebut dengan tulang ekor.
Tulang ekor itu kalau bahasa modernnya itu disebut dengan CCTV. Berapa kali bohong kita satu hari, 1 bulan, 1 tahun, itu ayat di rekamannya. Om Jimmy ya, namanya tulang ekor. Kebaikan kita yang dilakukan oleh kita, kapanpun, dimanapun, siang maupun malam, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, rekaman CCTV itu ada. Maka pada hari kiamat kita akan menonton video kita masing-masing. Lalu berlaku hukum, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itulah dikuncilah mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah kedua tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kedua kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Ini kaki ini agar kaki ini menjadi saksi yang baik, mari perbanyak kaki ini berjalan kepada majlis-majlis taklim. Bukan memperbanyak berjalan kepada majlis-majlis taklajim. Ya. Saya menyebut kalaupun dugem, tapi dunia gemar mengaji. Ya. Bukan dugem, mabuk-mabukan. Ada PLTA, pendamping laki-laki, WTS dan sebagainya. Ya. Insya Allahnya Pak Ade siap jadi ketua dugem ya. Dunia gemar mengaji. Ya. Yang anggotanya itu LGBT namanya ya. Laki-laki gagah banyak tilawah. Ini yang dikomandai oleh Komandan Haji Rahmat, Ketua DKM Dewan Keluarga Mancing ini, alhamdulillah ya. Beberapa jamaah kita ini sudah istiqomah ini. Pada subuh langsung ambil Quran, ambil posisi ngaji. Bagaimana ini virus ini ditularkan? Ya, nular. Virus-virus kebaikan itu tularkan. Ya, tularkan. Ya, itu. Oleh sebab itulah pesta pasti berakhir. Itu sebaliknya. Jadi itu rumusnya. Sedahsyat apapun musibah yang pernah kita alami atau yang sedang kita alami, toh kita masih menjadi penghuni dunia. Juga sebaliknya, sedahsyat dan sehebat apapun kenikmatan dan kelezatan dunia yang kita nikmati hari ini, toh kita belum menjadi penghuni surga. Yang kenikmatan itu pasti berakhir. Dijawab lagi dalam lagu Roma Irama itu. Pesta pasti berakhir. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan berakhir. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pesta pasti berakhir, Pak Ade. Ya. Hari ini kita pesta tentang kelezatan dunia. Tapi kita pasti pesta akan berakhir. Ya. Boleh itu direnungi lagu takwa ya. Bung Haji Roma Irama. Nanti kita bikin grup ini namanya grup ABRI-nya. ABRI itu anak buah Roma Irama, di mana 90% lagunya itu adalah bernuansa religi, diturunkan dari Quran dan hadis. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dengarkan. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau duakan dia. Janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya,
tiada satu pun yang menyerupainya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Ucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lihat realita hari ini. Banyak orang yang mentuhankan manusia. Aduh maaf, saya tidak bisa hadir. Dipanggil kudunungan. Oh. Dipanggil atasan. Banyak orang yang menuhankan manusia. Lihat kenyataannya hari ini. Banyak orang yang menuhankan benda. Tadi, sampai orang memiliki jam tangan di atas 11 miliar. Dia telah menuhankan benda. Pamer dengan mobil termahalnya. Pamer dengan istana yang megahnya. Pamer dengan bajunya. Pamer dengan mobilnya. Pamer dengan kebunnya. Pamer dengan kekayaannya. Maka kata Bung Romai Rama, mengapa janganlah kau menduakan dia. Janganlah kau menyekutukannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dijawab lagi dalam lagu Takwa oleh Roma Irama. Ya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Mana hadir dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Apapun profesi kita hari ini, ya, apapun status sosial kita hari ini, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik yang sudah meninggalkan dunia hitam seperti rambutnya sudah putih ini, maupun yang masih hitam tetap inna akramakum indallahi atqakum. Hitamnya rambut dan putihnya rambut bukan simbol kemuliaan, tetapi simbol kemuliaan adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah berbunyi, ini bapak-bapak sudah bergoyang kiri dan kanan. Ini tanda-tandanya ini pengajian tidak boleh dilanjutkan, berbahaya, ya, insyaallah. Ya, ikan gabus, ikan sepat, ikan lele lebih bagus cepat dan tidak bertele-tele, ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله سلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.